Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di perbincangan Medika 2, yaitu dengan tema tokoh-tokoh Islam yang berperang di Indonesia. Di sini kita ditemani dengan narasumber, yaitu dengan Bapak Dinda Denis Prawita. Ya. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Mungkin untuk yang pertama kita buka dengan pertanyaan, yaitu apa sih yang menyebabkan seseorang bisa dijuluki dengan julukan tokoh itu sendiri Pak? Biar mungkin dari penonton juga lebih mengenal spesifik juga. Oke. Kalau kita bicara tentang tokoh, berarti dia adalah orang yang memiliki peran penting. Jadi dalam hidupnya dia memiliki peran penting. Pertanyaannya, peran penting bagi siapa? Nah, seorang tokoh nasional berarti dia memiliki peran penting untuk negaranya. Tokoh internasional berarti dia memiliki peran penting di tingkat internasional. Begitu seterusnya menurut daerahnya masing-masing. Jadi prinsipnya adalah kalau kita mau membicarakan tokoh, yang kita bicarakan itu adalah orang penting, orang yang berperan dalam memberikan pengaruh terhadap sekitarnya. Nah, pengaruhnya tinggal masalahnya pengaruh baik atau tidak, kan gitu ya. Ada tokoh yang baik, ada tokoh yang buruk, ada tokoh yang protagonis, ada yang antagonis. Nah, itu yang bisa kita bedakan. Kalau di Indonesia ini kan ibaratnya adalah beberapa tokoh, yaitu salah satunya yang kita bisa sebutkan yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri itu Pak. Yes, betul. Mungkin latar belakang dari Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan ini apa sih yang menyebabkan dia bisa mendirikan Muhammadiyah itu sendiri Pak? Ya, memang kalau kita bicara tokoh, maka masing-masing tokoh pasti punya seorang yang berperan penting dalam hidupnya. Maka kita bicara tentang bagaimana seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar kepada gurunya gitu ya, Sokraminto dan beberapa orang-orang lain yang juga memiliki peranan penting dalam hidupnya. Tetapi sekali lagi beliau sendiri adalah seorang tokoh muslim yang tidak hanya berjuang untuk dirinya, keluarganya, tidak hanya berjuang untuk Muhammadiyah, tidak hanya berjuang untuk Yogyakarta, bahkan perjuangan beliau meliputi seluruh Indonesia, bahkan lebih dari itu. Bisa kita lihat pengaruh bagaimana organisasi yang bernama Muhammadiyah ini berkembang bahkan lintas negara. Tetapi tentu saja itu semua diawali dengan bagaimana kisah beliau di sebuah padepokan kecil yang ada saat itu, yang nanti kita bahas secara lebih detail. Kalau melihat dari perjuangannya Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri itu, ada nggak sih Pak kayak kan namanya di dalam perjuangan kan pasti ada yang apa ya, ada yang terima dan tidak terima, terutama dari masyarakat yang terdekatnya gitu Pak. Iya. Mungkin boleh diceritakan dulu Pak. Oke, sebelum lebih jauh kita bincang tentang tokoh kita yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita perlu tahu bagaimana komentar atau pendapat tokoh-tokoh lain tentang beliau ya. Bagaimana mereka bersikap atau kemudian melihat sosok seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya ambilkan satu di antaranya dari buku yang ditulis oleh Dr. Adian Husaini. Nah, judulnya menarik nih, Jangan Kalah Sama Monyet gitu ya. Jadi, kalau ini sepertinya sangat terpengaruh oleh perkataan Buya Hamka. Kalau cuman tidur monyet aja bisa, kalau cuman makan babi juga bisa. Maka jangan kalah sama monyet. Di satu di antara babnya, beliau membahas tentang Kiai Dahlan. Ada pernyataan menarik dari seorang tokoh, nanti saya sebutkan siapa namanya. Tokoh ini mengatakan, tatkala umur 15 tahun, saya simpati kepada Kiai Ahmad Dahlan sehingga mengindel. Tahu mengindel nggak Mas? Mengikuti. Nah, betul, mengikuti atau mengindel kepadanya. Tahun 1938, saya resmi menjadi anggota Muhammadiyah. Tahun 46 saya minta
Jangan dicoret nama saya dari Muhammadiyah. Tahun 62 ini saya berkata, moga-moga saya diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau saya meninggal supaya saya dikubur dengan membawa nama Muhammadiyah atas kain kafan saya. Ini adalah perkataan Bung Karno. Ya, bagaimana di pidato beliau pada Muktamar Muhammadiyah saat itu di Jakarta 25 November 62. Jadi Bung Karno, orang yang sekarang kita juga lihat bukan tokoh yang biasa ya. Seorang tokoh selevel Bung Karno saja mengagumi beliau, mengagumi Kiai Ahmad Dahlan. Dan saat itu beliau, Kiai Ahmad Dahlan masih bertinggal di HS Cokroaminoto. Di sini juga kita bisa lihat bagaimana Soekarno ketika masih muda itu sering kali mengikuti kajian-kajian tabligh-tabligh dari Kiai Dahlan. Ya. Bahkan beliau mengenal, jadi Bung Karno ini sudah tahu kiprah Kiai Ahmad Dahlan ini sejak muda, sejak umur 15 tahun. 15 tahun itu berarti kira-kira usia SMP ya. Iya, SMP. Usia SMP, Bung Karno yang masih kecil, masih muda itu terpengaruh atau istilahnya terpesona oleh betapa luar biasa sosok Kiai Ahmad Dahlan. Nah, itu yang menyebabkan kemudian beliau, Bung Karno mengatakan beliau ngintil gitu ya, mengikuti dari Ahmad Dahlan tadi. Nah, kalau kita bicara tentang pribadi dari Ahmad Dahlan sendiri, Kiai Ahmad Dahlan, itu ada diantaranya dalam sebuah buku yang ditulis oleh Solihin Salam, judulnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Reformer Islam Indonesia. Jadi memang levelnya beliau bukan hanya Jogja, tapi sudah Indonesia. Di situ disebutkan bahwa kebesaran dari Kiai Dahlan itu tidak terletak pada luasnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya, melainkan terletak pada kebesaran jiwa, kebesaran pribadi. Jadi dengan bermodalkan kebesaran jiwa dan disertai keikhlasan dalam berjuang dan berkorban. Nah, inilah yang menyebabkan segala gerak langkahnya, amal usaha dan perjuangannya itu senantiasa berhasil. Demikian disebut oleh Solihin Salam dalam bukunya. Dan banyak cerita tentang Kiai Ahmad Dahlan, tentang perjuangan pengorbanan beliau, tentang bagaimana beliau menghadapi segala macam kesulitan dalam hidup, tetapi terus tidak pernah berhenti berjuang. Nah, ini teman-teman Muhammadiyah muda dan mendunia ini harus ngikutin. Ada satu contoh kisah nih. Saat itu Kiai Dahlan itu sedang sakit ya, sedang sakit. Terus ada seorang dokter Belanda yang menasihati untuk istirahat. Kata dokternya begini, saya mengetahui apa yang menjadi cita-cita Tuan. Dan sebagai dokter saya pun mengetahui penyakit yang Kiai derita. Penyakit Kiai ini tidak memerlukan tetirah keluar kota, tetapi cukup di rumah saja. Sakit Kiai ini hanya memerlukan mengasuh, lain tidak. Jadi dokter dari luar Indonesia, bahkan dokter Belanda itu menyebutkan sebenarnya sakit beliau itu bukan sakit selain obatnya istirahat, ngasuh gitu ya. Tetapi apa yang dilakukan Kiai Dahlan, beliau tidak memperhatikan nasihat dokter itu. Jadi terus keliling daerah untuk bertabligh, tidak memperhatikan kesehatannya. Ya. Bahkan dikisahkan sebelum beliau wafat ya, tahun 1923, tepatnya 23 Februari, sebelum itu kurang lebih beberapa bulan sebelumnya, beliau sempat 17 kali keluar kota Jogja untuk mengisi tabligh ke berbagai tempat gitu ya. Sekarang kalau kita bayangkan orang baru sakit, sudah tua renta, bukannya istirahat di rumah atau kemudian dengan keluarga, anak cucu, tapi malah iya muter-muter safari dakwah gitu ya, menyebarkan risalah dan kemudian berjuang berdakwah ini. Luar biasa ini Kiai Ahmad Dahlan kalau kita bahas lebih jauh. Ya berarti kalau untuk calon muda-mudi bagi kita itu wajib lah istilahnya mengikuti jejak beliau. Iya. Kalau Kiai Dahlan aja mau sakit, mau tua, masih keluar 17 kali keluar kota,
apalagi kalau 17 SKS ya, atau 17 mata kuliah yang harus dikerjakan tiap semesternya, tentu nggak seberapa dibandingkan usaha dari Kiai Ahmad Dahlan. Oke, dan ini saya tambahkan juga, selain beliau sebagai seorang pendakwah gitu ya, menyebarkan agama Islam ini, beliau ini juga seorang manusia yang fokus pada amaliyah, pada amal-amal soleh ya. Jadi bukan hanya retorika, bukan hanya kata-kata gitu ya. Kadang kan ada yang berpikir bahwa ngomong enak aja gitu ya, atau berdakwah. Ya, kalau hanya ngisi di mimbar, kalau hanya orasi, kayaknya mudah dikatakan. Tetapi mana buktinya? Nah, Kiai Ahmad Dahlan ini adalah seorang tokoh, seorang sosok yang tidak hanya kata-katanya, ilmunya, tetapi juga pribadi karakternya dan juga perbuatan amalan solehnya. Nah, digambarkan ada berbagai macam kondisi, tapi yang jelas beliau selalu menjadi sosok yang berpikir solusi. Memikirkan bukan hanya masalah, tetapi bagaimana solusi-solusi untuk masalah itu secara mendasar. Bahkan lebih dari itu, beliau tidak hanya membuat kumpulan orang atau organisasi untuk menjalankannya, tapi beliau pimpin sendiri. Dan yang menggawangi, yang menjaga itu semua bukan hanya dirinya, tapi bahkan istrinya, keluarganya sebagai teladan dalam perjuangan. Maka saat itu nggak heran Bung Karno itu begitu kagum dengan sosok Kiai Ahmad Dahlan tadi. Nah, kita juga perlu tahu bahwa Kiai Dahlan ini punya peran besar terhadap Indonesia dalam hal pendidikan. Yang sekarang kita rasakan ya, termasuk teman-teman yang ada di online pasti paham ya, bisa sekolah di universitasnya Ahmad Dahlan maupun universitasnya Muhammadiyah. Nah, ini sebuah efek yang luar biasa sejak zaman beliau. Bahkan digambarkan ya, bagaimana Kiai Dahlan ini bahkan memulai perjuangan pendidikannya dari kaum perempuan. Nah, ini yang jarang disentuh oleh banyak kiai-kiai atau pondok-pondok. Sebab menurut beliau, perempuan ini memegang peranan penting dalam mendidik anak-anaknya. Nah, dan tidak seperti sekarang ya, zaman Kiai Dahlan itu sekarang UMY sudah megah, gedung bertingkat, luar biasa, ada auditorium, ada sport hall, segala macamnya ya. Nah, saat itu beliau tidak menunggu adanya gedung-gedung megah. Beliau memulai dari serambi rumahnya, nah mungkin kira-kira serambi rumah gitu ya, di depan rumahnya, dan disitulah belajar murid-murid beliau. Dan yang mengajar tentu saja Kiai Dahlan sendiri. Saat itu sekolah itu belum diberi nama, murid-muridnya belajar tentang ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak, qiraah Quran, dan ilmu-ilmu agama yang lain. Jadi prinsipnya adalah menanamkan, mendidik kader-kader muda, para penerus bangsa untuk mencintai dan menguasai Islam itu sendiri. Nah, tahun 1913 baru kemudian sekolah yang awalnya di serambi rumah beliau pindah ke sebuah gedung. Atas jasa putranya Haji Siraj Dahlan, sebuah madrasah terbentuk dengan nama Al-Qismul Arqa. Pada tahun berikutnya madrasah ini bernama Huger Muhammadiyah School, bahasa Belanda ya, masih berbahasa Belanda. Lalu menjadi Quick School Islam. Nah, 1932 sampai sekarang kita kenal dengan nama Madrasah Mu'alimin Jogja. Tahu tempatnya Mas? Mu'alimin. Yang di Jogja tentu tahu ya, Mu'alimin di daerah Patangpuluhan ya. Jadi sampai sekarang menjadi sekolah untuk mendidik kader-kader muda Indonesia, bukan hanya Muhammadiyah saja. Nah, ini terus berlanjut bagaimana beliau juga mendidik bukan hanya murid tetapi juga sekolah guru. Jadi beliau juga mengajar bagaimana guru-guru disiapkan. Karena memang saat itu yang banyak berkembang justru adalah sekolah-sekolah dari Belanda atau sekolah guru untuk yang sekuler atau Kristen. Jadi
Bahkan tidak sedikit ada beberapa yang awalnya Islam, setelah sekolah di sekolah guru Kristen itu kemudian murtad. Nah ini sangat disayangkan. Maka Kiai Ahmad Dahlan sangat paham betul tentang pentingnya pendidikan dan juga strategisnya sekolah-sekolah guru tadi. Maka dari sekolah-sekolah guru ini yang kemudian lahir ada para pemimpin, ada ulama-ulama dan juga tokoh-tokoh masyarakat besar. Termasuk diantaranya Jenderal Sudirman. Nah, dia seorang guru Muhammadiyah. Berarti itu ibaratnya lulusannya dari itu lah. Betul. Jadi bahkan seorang Jenderal Sudirman yang memiliki andil sangat besar dalam kemerdekaan Indonesia ini juga bagian dari proses pendidikan dari rahim Muhammadiyah. Ini yang perlu kita banggakan dan kemudian kita pertahankan perjuangannya. Nah, ada sekian banyak tahapan yang Kiai Ahmad Dahlan lalui. Tetapi dari sekian banyak proses itu tentu ada saat-saat di mana beliau harus menghadapi rintangan ya, rintangan cobaan kesulitan. Termasuk diantaranya ada kisah, jadi ketika menjelang wafatnya, itu Kiai Ahmad Dahlan kan semakin sakit, dan kondisi kesehatannya semakin turun. Nah, dokter saat itu menyarankan untuk beliau beristirahat di sebuah daerah di lereng Gunung Bromo. Tempat yang sepi, tempat yang masih pedesaan. Iya, sunyi, tenang untuk beliau istirahat. Tapi justru apa? Kiai Dahlan masih aktif berdakwah. Jadi usaha murid-muridnya supaya Kiai Dahlan itu istirahat itu gagal, nggak bisa dilakukan. Bahkan sampai para murid-muridnya itu meminta langsung Nyai Ahmad Dahlan untuk menasihati suami beliau, yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Digambarkan istrinya menyarankan pada suaminya, istirahat dulu Kiai. Lalu Kiai Dahlan menjawab, mengapa saya harus istirahat? Gitu kan. Kemudian Nyai Dahlan berkata, Kiai sakit, istirahatlah dulu, nunggu sembuh. Kata Nyai Dahlan gitu. Kata Kiai Dahlan apa? Ajaib, orang di kiri kananku menyuruh aku berhenti beramal, tidak saya pedulikan. Sekarang kamu sendiri pun ikut-ikutan. Kemudian sambil menangis, istrinya mengatakan, saya ini bukan menghalangi Kiai beramal, tetapi mengharap kesehatan Kiai, karena dengan sehat itulah Kiai dapat bekerja lebih giat di kemudian hari. Kiai Dahlan pun menenangkan istrinya, menjelaskan latar belakang perjuangannya. Katanya begini, saya mesti bekerja keras untuk meletakkan batu pertama daripada amal yang besar ini. Kalau sekiranya saya lambatkan ataupun saya hentikan lantaran sakitku ini, maka tidak ada orang yang akan sanggup meletakkan dasar itu. Saya sudah merasa bahwa umur saya tidak akan lama lagi. Maka jika saya kerjakan selekas mungkin, maka yang tinggal sedikit itu, mudahlah yang di belakang nanti untuk menyempurnakannya. Luar biasa kata-katanya. Perjuangannya. Nah, sepekan sebelum beliau wafat, sampai-sampai Kiai Dahlan berpesan pada muridnya, aku tak loro ya, kowe kabeh temandango. Jadi orang-orang yang soleh itu kan peka ya tentang kondisi mereka, bahkan konon disebutkan ada mereka yang sudah merasakan ketika ajalnya sudah semakin dekat gitu ya. Dan di menjelang wafat beliau sampai-sampai menitipkan gitu ya. Makanya kita sangat ingat pesan beliau ya, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan dari Muhammadiyah gitu ya. Yang penting beliau mewasiatkan menitipkan Muhammadiyah pada kader-kader pelanjutnya. Kalau yang dikenal, beliau berkata dalam bahasa Jawa tadi ya, aku tak loro ya, kowe kabeh temandango. Maksudnya aku saja yang sakit, kalian beramalah gitu. Jadi beliau senantiasa mengajarkan kita untuk berjuang, untuk terus bekerja cerdas, bekerja keras, bekerja ikhlas. Nah, ini yang harus kita ikuti dari jejak beliau, dan tentu saja itu beliau lakukan semuanya. Kalau nyari harta, beliau apa sih yang dipakai? Beliau tidak menikmati harta itu. Kalau mencari ketenaran, lawang beliau sendiri bukan tipikal orang yang suka istilahnya politik atau haus kekuasaan gitu ya. Kalau kemudian beliau sampai sakit
dibela-belain tetap berjuang, itu kan kita sudah, kalau pikir orang awam nggak logis gitu ya. Tetapi kenapa ini bisa terjadi? Sekali lagi karena di dalam jiwa beliau, pribadi beliau, ada keinginan besar untuk berjuang demi agama ini, demi mewujudkan bukan hanya keluarganya, tetapi bahkan Indonesia yang lebih baik, yang bisa lepas dari penjajahan-penjajahan dan kebodohan, terutama penjajahan ilmu, penjajahan akal gitu ya. Orang bisa lepas menyatakan merdeka, tetapi akalnya masih bisa dijajah gitu ya, karena kebodohannya, karena kekurangannya. Maka yang beliau tegaskan, beliau kuatkan adalah senantiasa menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Ini yang menjadi diantara poin dalam agama kita sebagai generasi robani. Teman-teman yang mahasiswa, kalau punya ilmu jangan pernah merasa masih dangkal, masih kurang. Bahkan berbagi ketika Ramadan di TPA-TPA, atau sekedar dalam konteks mengisi kultum, berbuka, taraweh, sampaikan walau hanya 1 ayat ya, karena ini adalah bagian dari usaha kita mengikuti jejak Ahmad Dahlan insya Allah. Dan kita berdoa semoga Allah senantiasa membalas berlipat-lipat amalan-amalan soleh beliau dan para pejuang-pejuang muslim yang sudah mendahului kita insya Allah. Ada satu pesan lagi yang ingin saya tambahkan dari beliau. Pesan dari Kiai Ahmad Dahlan, kita manusia ini hidup di dunia hanya sekali buat bertaruh. Sesudah mati akan mendapatkan kebahagiaankah atau kesengsaraan. Jadi niat besar beliau, niat utama beliau adalah satu, yaitu bahagia di akhirat kelak. Insya Allah itu yang menjadi semangat kita, tujuan kita, dan kita belajar dari tokoh-tokoh muslim ini untuk senantiasa berjuang, bukan hanya demi perut sendiri, bukan hanya demi keluarga, bukan hanya demi kelompok tertentu, tetapi lebih dari itu demi mengharapkan pahala dari Allah SWT, bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh umat di alam semesta ini insya Allah. Itu sedikit kita bincang dengan Ahmad Dahlan. Semoga ada kesempatan berikutnya kita diskusi lebih jauh ya. Tapi insya Allah di antara itu yang bisa kita bahas untuk saat ini insya Allah. Mungkin kita sudahi saja perbincangan kali ini. Mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil, banyak kisah yang tadi sudah Bapak ceritakan. Bagi kita muda-mudi, kita bisa mengambil ibaratnya ilmu yang sudah diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Mungkin sekian dari perbincangan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.